Episode 35 Aku bisa melihat segalanya. Menyelamatkan kami? Aku mengingatnya dengan jelas. Kau membuatku pingsan. Seru Sang King Sin dengan marah. Pelankan suaramu. Orang-orang yang mengejar kita ada di hutan. Xia Feng bangkit dan membentak. Aku menggendongmu sepanjang malam. Aku tidak meminta imbalan apapun. Percayalah padaku. Jika kau ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu, tetapi kau harus tahu konsekuensi jatuh ke tangan mereka. Kau dan Yue Yue tidak hanya akan mati, tetapi Dani juga akan menderita. Sang King Sin melirik kembali ke arah sinar senter yang jauh, terpecah antara hati nuraninya sendiri dan hatinya sendiri. Ia tidak tahu apakah harus mempercayai Xia Feng atau orang-orang yang mencari di hutan. Xia Feng berkata, Nona Sang, pikirkanlah. Jika aku ingin menyakitimu dan Yue Yue, berapa banyak kesempatan yang akan kumiliki selama ini? Pernahkah aku menyakiti sehelai rambutmu? Sang King Sin tetap diam. Xia Feng berkata, Xia Mei dan aku sedang menuju ke kota di kaki gunung. Kau bisa ikut dengan kami atau pergi mencari orang-orang itu. Buatlah keputusanmu sendiri. Anina melirik Xia Feng dengan bingung. Ia dan Xia Feng telah bekerja keras, mati-matian, untuk membawa wanita ini ke sini. Dan sekarang Xia Feng membiarkan mereka pergi. Ia tidak mengerti mengapa Xia Feng melakukan ini. Xia Feng tidak akan membiarkan Sang King Sin dan Sang Yue pergi. Itu hanyalah taktik psikologis. Fajar akan segera tiba, dan ia harus membawa Sang King Sin dan Sang Yue ke kota Bailu dan mencari mobil untuk bertemu kembali dengan Long Bing. Ia tidak ingin menggendong wanita yang pingsan di jalanan. Ia harus mendapatkan kepercayaan Sang King Sin. Tetapi jika ia tidak bisa, dan wanita itu memutuskan untuk pergi mencari Gukewu dan gengnya, ia tidak akan ragu untuk memukulnya dan kemudian terus membawanya pergi. Xia Mei, ayo pergi. Xia Feng pergi tanpa ragu. Anina mengangkat bahu dan mengikuti Xia Feng. Tunggu. Sang King Sin akhirnya membuat keputusan. Aku akan pergi bersamamu. Xia Feng menghela napas lega. Biarkan aku membantumu menggendong anak itu. Tidak, aku akan menggendongnya saja. Sang King Sin masih menyimpan sedikit rasa waspada terhadap Xia Feng. Tanpa harus menggendong Sang King Sin, dan karena jalannya menurun, Xia Feng merasa jauh lebih santai dan berjalan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Mendekati kota Bailu, mereka bertiga berjalan di jalan semen saat cahaya matahari perlahan mulai menyingsing. Melewati sebuah rumah pertanian, Xia Feng memanjat tembok dan mencuri celana jin pria dan sweater wanita untuk Anina dari jemuran di bawah atap. Meskipun celana jin pria, jelas celana itu milik seseorang yang tingginya tidak 175 cm seperti Anina. Celana itu terasa terlalu pendek untuknya dan menyempitkan pinggulnya, membuatnya terlihat lucu sekaligus memikat. Bu, paman pencuri, kata Sang Yue Yue sambil menunjuk Xia Feng. Sang King Sin segera berkata, jangan konyol. Paman bukan pencuri. Dia yang bayar. Xia Feng tersenyum. Yue kecil, paman Xia akan mengantarmu menemui ayah hari ini. Oke? Oke? Oke. Sang Yue Yue senang. Xia Feng berkata, tapi kamu harus patuh. Jangan menangis atau bicara omong kosong. Ingat? Ya. Aku ingat, kata Sang Yue Yue serius, lalu ia benar-benar terdiam. Xia Feng membawa Anina dan Sang King Sin, yang sedang menggendong anak itu, ke kota Bailu. Sambil berjalan, ia memanggil Long Bing. Apakah kau sudah mengurusnya di sana? Tanya Xia Feng cemas. Kita sudah selesai. Apa kau masih punya ibu dan anak itu? Suara Long Bing terdengar tenang. Ya, Gukewu dan anak buahnya mengejarku semalaman. Kita sekarang di kota Bailu. Kau di mana? Aku sedang dalam perjalanan. Cari tempat bersembunyi. Beri aku waktu setengah jam, kata Long Bing. Oke, cepatlah. Tempat ini tidak aman. Xia Feng menutup telepon. Ia melihat sekeliling dan melihat sebuah hotel, tetapi ia juga melihat dua orang yang tak ingin ia temui. Mereka adalah dua pengawal Gukewu, sekitar 300 meter jauhnya, mengamati jalanan, mencari sesuatu. Pria sepintar Gukewu tak mungkin meninggalkan jejak di kota. Untungnya, pagi setelah hujan turun diselimuti kabut, kalau tidak, kedua pengawal itu pasti sudah melihatnya. Ikuti aku. Xia Feng berbalik dan berjalan ke gang kecil, lalu menuju satu-satunya penginapan di kota itu. Xia Feng masuk ke sebuah kamar di penginapan itu dan membawa Anina dan Sang King Sin, ibu dan anak perempuan, masuk. Anina dan Sang King Sin beristirahat di kamar sementara Xia Feng berdiri di dekat jendela, mengamati situasi di luar. Beberapa menit kemudian, kedua pengawal Gukewu muncul di hadapannya. Mereka menanyai orang-orang yang lewat, dan melalui membaca gerak bibir, ia menyadari bahwa mereka sedang menggambarkan penampilannya, serta ciri-ciri Sang King Sin dan Sang Yue Yue. Dan bertanya apakah ada yang melihat mereka. Setelah menanyai beberapa orang yang lewat, kedua pengawal itu mulai mendekati penginapan. Xia Feng diam-diam berteriak dalam hati, oh tidak! Jika kedua pengawal itu memasuki penginapan, menanyai pemiliknya, dan menggambarkan penampilannya, serta ciri-ciri Sang King Sin dan Sang Yue Yue,
Gu Kewu akan segera tiba bersama rombongan besarnya. Kalian tetap di sini dan jangan membukakan pintu untuk siapapun, kata Xia Feng. Kalian mau kemana? Tanya Anina gugup. Aku akan mengalihkan perhatian mereka berdua. Jaga ibu dan anakmu. Xia Feng tidak menjelaskan lebih lanjut, ia naik ke ambang jendela dan melompat turun. Kamar itu berada di lantai 2, dengan sebuah gang di lantai bawah. Setelah mendarat, Xia Feng berlari ke pintu masuk gang. Saat itu, dua pengawal Gu Kewu tiba di pintu masuk hotel dari seberang jalan. Xia Feng tidak memandang mereka, dengan tenang berjalan keluar dari gang menuju sebuah restoran sarapan kecil. Kedua pengawal Gu Kewu segera melihat Xia Feng. Mereka berdua sangat terkejut. Pria yang mereka incar sepanjang malam tiba-tiba muncul di hadapan mereka, dan dengan begitu angkuhnya, mereka jelas kebingungan. Tuan Muda Wu, kata salah satu pengawal melalui walkie-talkie. Kota Bailu, kami telah menemukan Xia Feng. Dia muncul. Suara dan tangannya gemetar karena kegembiraan. Suara Gu Kewu segera terdengar dari interkom, jangan membuatnya khawatir, kami akan segera ke sana. Oke. Pengawal itu meletakkan interkom dan mengikuti Xia Feng bersama rekannya. Xia Feng memasuki kedai sarapan dan memesan semangkuk susu kedelai, 2 stik adonan goreng, dan sekeranjang pangsit kukus. Ia kelelahan setelah semalaman beraktivitas dan kelaparan. Setelah bos membawakan sarapannya, ia langsung melahapnya. Kedua pengawal Gu Kewu membeli rokok di sebuah toko kecil di seberang jalan dan terus mengawasi Xia Feng. Xia Feng pura-pura tidak memperhatikan dan melanjutkan sarapannya. Sebelum Xia Feng sempat menghabiskan sarapannya, Gu Kewu dan rombongan besarnya bergegas menghampiri, mengepung kedai sarapan itu sepenuhnya. Xia Feng menatap Gu Kewu yang berdiri di hadapannya dan menyeringai. Jadi, Anda, Tuan Gu, apa yang membawa Anda, seorang pria terhormat, ke tempat terpencil seperti ini? Sudah sarapan? Ayo makan bersama, saya yang traktir. Bos, semangkuk susu kedelai dan 2 stik goreng tepung. Pemilik kedai sarapan itu sudah lama dikawal keluar oleh 2 pengawal Gu Kewu. Sarapan yang buruk sekali. Dan para pengunjungnya, mereka semua kabur. Dalam situasi seperti ini, menghadapi puluhan tentara Garda Nasional bersenjata, siapa yang masih berani sarapan di sini? Di mana mereka? Xia Feng melirik sekeliling, reaksinya lambat. Berhenti berpura-pura. Xia Feng, di mana mereka? Gu Kewu menatap Xia Feng dengan dingin. Kau mencari seseorang? Xia Feng menatap Gu Kewu. Siapa? Gu Kewu membanting piring-piring dari meja, membuatnya jatuh ke lantai. Ia mengamuk, jangan pura-pura bodoh. Aku sedang membicarakan Sang Kingxin dan anaknya. Sang Kingxin? Anaknya? Xia Feng tersenyum. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku datang dari lokasi konstruksi untuk membeli sarapan. Aku tidak memprovokasimu, kan? Kau menumpahkan sarapanku di lantai, kau harus ganti rugi. Gu Kewu menampar Xia Feng. Xia Feng mengangkat tangannya dan meraih pergelangan tangan Gu Kewu. Dengan tarikan kuat, ia terjepit di meja makan. Puluhan tentara Garda Nasional mengarahkan senjata mereka ke arah Xia Feng, dan suasana menjadi sangat tegang. Xia Feng perlahan melonggarkan cengkeramannya, lalu mengangkat tangannya. Tersenyum, apa yang kau lakukan? Aku bukan penjahat, kenapa kau menodongkan pistol padaku? Gu Kewu memanfaatkan kesempatan itu untuk bangkit berdiri dan tiba-tiba menampar wajah Xia Feng. Sebuah sentakan keras meninggalkan beberapa bekas jari di wajah Xia Feng. Gu Kewu mencengkeram kerah baju Xia Feng dan mencibir. Xia Feng, kurasa kau belum memahami situasinya. Apa kau pikir kau akan baik-baik saja jika menyembunyikan ibu dan anak itu? Sudah kubilang, lupakan saja. Katakan, di mana mereka? Xia Feng tetap tenang. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Ini pertama kalinya aku mendengar nama Sang Kingxin. Siapa Sang Kingxin? Gu Kewu melepaskan kerah baju Xia Feng dan menatapnya dengan dingin. Ini sarapan terakhirmu. Maaf aku tidak memberimu makan cukup. Ini sebuah petunjuk. Dua pengawal Gu Kewu melangkah maju dan mencengkeram lengan Xia Feng. Salah satunya bahkan mengeluarkan borgol, siap memasangnya. Implikasi Gu Kewu jelas bahwa Xia Feng sudah mati. Tetapi ia tidak akan menembak Xia Feng tanpa alasan di jalan, di depan semua orang. Ia akan membawa Xia Feng ke tempat terpencil lalu menghabisinya. Saat itu, 2 mobil komersial Buick melaju kencang, berhenti mendadak di jalan di depan kedai sarapan. Pintu terbuka, dan Long Bing adalah yang pertama keluar. Tanpa sepatah kata pun, ia mengangkat tangan dan melepaskan 1 tembakan ke udara. Di belakang Long Bing, 10 agen berjas hitam juga muncul dari mobil-mobil itu, dengan senapan di tangan. Letakkan senjata kalian, teriak Long Bing. Puluhan Garda Nasional bersenjata saling berpandangan, bingung harus bereaksi apa. Lagi pula, mereka hanyalah wajib militer yang menjalani 2 tahun, dan kemampuan mental serta tempur mereka tak tertandingi oleh agen profesional yang telah terlatih dalam pertempuran. Menghadapi situasi seperti itu, mereka pun ketakutan.
Seorang pemimpin Garda Nasional melirik Gukuwu, seolah mengukur reaksinya. Ekspresi Gukuwu menjadi muram. Bang! Longbing melepaskan tembakan lagi ke udara. Kau tidak dengar? Turunkan senjata kalian. Tembakan kedua menghancurkan pertahanan banyak prajurit Garda Nasional, dan beberapa menurunkan senjata mereka. Namun, tanpa perintah dari atasan mereka tidak berani meletakkan senjata mereka di tanah. Apa yang kau takutkan? Teriak Gukuwu dengan keras kepala. Kita banyak. Longbing mencibir. Gukuwu, kau mencoba menakut-nakutiku dengan senjata kosong? Belum lagi senjata mereka kosong. Kalaupun kosong, mereka tidak akan berani melepaskan satu tembakan pun. Gukuwu membeku di tempatnya. Klaim Longbing bahwa senjata prajurit Garda Nasional kosong tidak sepenuhnya benar. Saat para prajurit Garda Nasional mengepung kedai sarapan, Xia Feng telah memeriksa senjata mereka dan menyimpulkan bahwa senjata prajurit biasa memang kosong, tetapi senjata pemimpin dan wakilnya berisi peluru. Inilah mengapa ia harus mengangkat tangannya, yang membuatnya ditampar Gukuwu. Tiongkok memiliki salah satu peraturan pengendalian senjata terketat di dunia, dan para prajurit seringkali membawa senjata api, tetapi tidak membawa amunisi, selama menjalankan misi mereka. Mendistribusikan senjata api dan peluru merupakan praktik umum, tetapi membutuhkan banyak persetujuan dan sangat merepotkan. Sebagai agen senior di Biro 101, Longbing sangat menyadari situasi ini. Justru karena pemahaman inilah, ia mengabaikan puluhan anggota Garda Nasional. Longbing mendekati Gukuwu dan berkata dengan dingin, Gukuwu, apakah anak buahmu punya senjata? Suruh mereka mengeluarkannya, dan mari kita bertarung. Dahi Gukuwu sudah berkeringat. Anak buahnya memang punya senjata api dan amunisi, tetapi ia tidak berani menghadapi para agen itu, meskipun ia punya nyali. Longbing kemudian berkata kepada perwira yang memimpin, untuk apa kau masih berdiri di sini? Kau ingin diselidiki? Aku hanya memberimu satu kesempatan, 1 menit. Perwira yang memimpin itu berhenti sejenak, lalu memberi perintah, mundur. Puluhan anggota Garda Nasional segera keluar dari kedai sarapan dan melarikan diri. Hanya agen Longbing, Gukuwu, dan pengawalnya yang tersisa. Gukuwu sebenarnya lebih banyak jumlahnya daripada beberapa orang lainnya. Ayo pergi. Gukuwu menyerah. Namun, sebelum Gukuwu dan tim pengawalnya sempat mencapai pintu, 10 agen mengarahkan senjata mereka ke arah mereka. Gukuwu mencibir. Apa? Kau ingin menangkapku? Kau tidak memenuhi syarat. Hehe. Longbing terkekeh 2 kali. Gukuwu, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi denganmu. Apa kau pikir kau seorang pangeran? Atau kau pikir kau kebal terhadap hukum negara ini? Aku tidak punya waktu untuk omong kosong ini. Minggir. Kesombongan Gukuwu tetap tak tergoyahkan. Longbing dengan dingin berkata, jangan coba-coba pergi ke sana. Keluarkan senjata kalian dan letakkan di tanah. Sekarang juga. Sekitar selusin pengawal melirik Gukuwu serempak, hati mereka sudah dipenuhi ketakutan. Kau tahu siapa yang kau ajak bicara? Bajingan? Gukuwu juga mulai merasa ketakutan. Tetapi untuk saat ini, ia harus memasang wajah berani. Bang! Begitu Gukuwu selesai berbicara, Longbing mengangkat tangannya dan menembak paha seorang pengawal. Ah! Pengawal itu, sambil memegangi pahanya, jatuh ke tanah. Anak buahmu punya senjata, tetapi mereka tidak berani menggunakannya. Aku punya senjata, dan aku bisa menembak kapanpun aku mau. Aku bisa mengenai siapapun yang kuinginkan. Itulah dominasi Longbing. Sekitar selusin pengawal Gukuwu kehilangan ketenangan. Mereka mencabut senjata dan meletakkannya di tanah, lalu menelungkup kepala mereka di antara kedua tangan. Uang yang ditawarkan keluarga Gu memang besar, tetapi dibandingkan dengan nyawa mereka sendiri, itu tidak ada apa-apanya. Satu-satunya yang tetap berdiri adalah Gukuwu. Namun, ia tidak bisa mempertahankan posisinya. Xia Feng, yang berdiri di belakangnya, menendang lututnya, membuatnya kehilangan keseimbangan dan membuatnya jatuh berlutut. Xia Feng mencengkeram leher Gukuwu, mengambil pistol dari ikat pinggangnya, dan melemparkannya ke tanah. Gukuwu berbalik dan memelototi Xia Feng, tetapi Xia Feng bertindak tegas, menamparnya hingga ia berdiri. Ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Teriak Gukuwu. Ayahmu? Longbing mencibir. Kau tahu bagaimana keadaannya saat ini? Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa melindungimu? Lalu ia menambahkan, bahwa dia pergi. Barulah Xia Feng akhirnya merasa lega. Ia berkata dengan sedikit kesal, seharusnya kau datang tadi malam, dan kau juga terlambat hari ini. Kau tahu betapa berbahayanya bagiku menghadapi orang-orang ini sendirian? Longbing berkata dengan tenang, tolong belikan aku semangkuk pangsit. Aku belum sarapan. Xia Feng, hidup itu seperti mimpi. Ini bukan sekadar kalimat, tetapi sebuah kebenaran. Lebih dari 30 tahun yang lalu, Gu Dingshan adalah seorang preman jalanan. Dengan datangnya reformasi dan keterbukaan, ia memanfaatkan kesempatan itu dan menaiki tangga karir, akhirnya mendirikan Norton Group,
sebuah kerajaan bisnis miliknya sendiri. Berbeda dengan keluarga Shentu, perjalanannya menuju kekuasaan diwarnai kelam. Setiap langkahnya berlumuran darah dan dosa. Kini, mengenang masa itu, memegang segelas kristal anggur merah Lafite, berdiri di kantor yang lebih luas dari lapangan basket, bagaimana mungkin rasanya tidak seperti mimpi? Namun, sudah waktunya untuk bangun dari mimpi ini. Gudong, ini koran hari ini, seorang sekretaris muda yang cantik memasuki kantor, memegang setumpuk koran tebal. Yang pertama adalah National Daily. Gu Dingshan berkata dengan tenang, letakkan di sana. Gudong, sebaiknya jangan minum di pagi hari. Sekretaris itu mengingatkannya dengan lembut. Gu Dingshan tersenyum. Saya mengerti. Anda boleh pergi sekarang. Sekretaris itu tidak pergi. Ia ragu sejenak sebelum berkata, Gudong, koran hari ini. Dahi Gu Dingshan berkerut. Ada apa dengan koran hari ini? Sekretaris itu menjawab, Gudong, kau harus lihat sendiri. Gu Dingshan berjalan ke mejanya dan dengan santai mengambil koran National Daily. Judul halaman depannya melaporkan bahwa ia telah membeli tambang milik negara senilai miliaran hanya dengan 10 juta yuan. Kesepakatan itu juga melibatkan perselisihan tentang kompensasi lokal untuk pembongkaran. Ia tidak memberikan kompensasi yang adil kepada penduduk desa, dan penduduk desa tidak puas, jadi ia mengirim orang untuk menekan penduduk desa dengan kekerasan. Salah satu pemimpin desa ditikam dan tewas. Sialan. Siapa Huo Ying yang menulis artikel ini? Gu Dingshan membanting gelas anggur kristalnya ke tanah, amarahnya tak terkendali. Apa dia tidak tahu siapa aku? Gu Dingshan? Atau dia sudah bosan hidup? Sekretaris itu bergidik, tak berani bicara. Tatapan Gu Dingshan beralih ke koran lain Financial Daily. Judul utama halaman depan surat kabar ini juga melaporkan dugaan aktivitas ilegal Gu Dingshan di beberapa saham, yang melibatkan total 3 miliar yuan. Surat kabar berikutnya serupa, dengan setiap judul utama mengungkap aktivitas ilegal Gu Dingshan dan Norton Group. Apa yang terjadi? Gu Dingshan panik. Apa yang terjadi? Sekretaris wanita itu tidak berani menatapnya, dia selalu ketakutan ketika dia marah. Gu Dingshan menyapu semua surat kabar ke lantai dan mencibir. Orang-orang ini pasti mengambil uang dari anak itu, kan? Xia Feng, kau sangat naif. Kau pikir kau bisa menghancurkan semua yang kubangun dengan membayar surat kabar untuk menulis beberapa artikel? Kau benar-benar bermimpi. Bip, bip, bip. Telepon di meja tiba-tiba berdering. Gu Dingshan segera mengangkat telepon dan berteriak, siapa? Bicaralah jika perlu. Suara seorang pria terdengar dari mikrofon, Pak Tua Gu, ini aku. Gu Dingshan tertegun sejenak, lalu berkata, Pak Tua Kiu, maafkan aku tidak tahu itu kau. Aku hanya sedang sedikit kesulitan. Aku tahu, aku mengerti, tidak apa-apa. Aku menelepon untuk memberitahumu bahwa semuanya kacau. Orang-orang di sana telah menangkap putramu. Kau harus keluar dan bersembunyi. Wajah Gu Dingshan bahkan bergetar sesaat, dan darah mengalir dari wajahnya, seputih kain. Maaf, aku tidak bisa membantumu kali ini. Kesalahanmu adalah mengirim pembunuh bayaran itu untuk membunuh Xia Feng. Dia sekarang menjadi saksi di sana. Mustahil. Dani tidak akan mengkhianatiku. Gu Dingshan berkata dengan penuh semangat, Pak Tua Kiu, kau harus membantuku dengan ini. Kita berada di perahu yang sama. Jangan lupa berapa banyak yang kau ambil dariku. HMPH. Dengusan dingin terdengar dari mikrofon. Gu Dingshan, apa kau mengancamku? Aku. Gu Dingshan ingin mengiyakan, tetapi ketika kata-kata itu terucap, ia tak punya keberanian untuk mengatakannya. Dia tahu identitas dan metode pihak lain. Gu Dingshan, kalau aku tidak ingin membantumu, aku tidak akan menelepon untuk menyuruhmu kabur. Kau orang yang cerdas. Kalau kau pergi sekarang, kau masih bisa menikmati kekayaan dan kemakmuran seumur hidupmu. Kalau kau menolak menyerahkan asetmu yang terbatas di rumah, kau bahkan bisa kehilangan nyawamu. Suara pihak lain tegas dan tak kenal ampun. Tapi Kuwu masih di tangan mereka. Apa yang akan terjadi padanya kalau aku pergi? Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Dia hanya punya 2 atau 3 tahun. Kau perwakilan hukum Norton Group. Dia tidak bertanggung jawab atas apapun yang kau lakukan. Baiklah, aku pergi sekarang. Gu Dingshan sudah memutuskan. Jangan beritahu siapapun tentang keberadaanmu. Ingat itu. Aku akan mengatur seseorang untuk menjemputmu. Baiklah, aku akan bersiap-siap. Gu Dingshan menutup telepon. Sekretaris wanita itu bertanya dengan ragu, Gudong, kau mau pergi? Aku akan menyiapkan mobil. Gu Dingshan menjawab, tidak perlu. Hubungi CFO segera. Baiklah, saya akan segera ke sana. Sekretaris wanita itu berbalik dan meninggalkan kantor Gu Dingshan. Tepat saat sekretaris itu meninggalkan kantor, tubuh Gu Dingshan terkulai lemas di sofa. Ia seorang diri mendirikan Norton Group, dan ia, Gu Dingshan, adalah tokoh ternama di seluruh Asia. Ia bahkan bermimpi untuk mencuci aset dan identitasnya,
terjun ke dunia politik, dan meraih kesuksesan, tetapi pagi ini, kerajaan yang telah ia bangun dengan susah payah telah runtuh. Tokoh terkemuka seperti itu telah direduksi hingga ia harus melarikan diri. Semuanya terasa seperti mimpi, tak nyata. Xia Feng. Gu Dingshan tiba-tiba meraung, kebenciannya memuncak. Sementara itu, di kota Bailu, Anina keluar dari hotel bersama Sang Qingxin dan Sang Yuiwei. Meskipun Long Bing baru pertama kali bertemu Sang Qingxin dan Sang Yuiwei, ia tahu ibu dan anak itu adalah orang yang ia cari, kunci untuk menyerahnya Dani. Lalu, tatapannya beralih ke Anina, alisnya sedikit berkerut. Ada apa dengan celana jeansnya? Seorang wanita cantik berambut pirang mengenakan celana jeans pria yang begitu pendek hingga pinggulnya merenggang. Sungguh pemandangan yang lucu. Xia Feng berkata dengan malu-malu, kami sedang terburu-buru saat kabur, dia tidak sempat mengambil pakaiannya. Kalian benar-benar pintar bermain-main, kata Long Bing dengan dingin. Tapi lupakan saja. Tidak ada masa depan untukmu dan dia. Xia Feng. Sang Qingxin bergegas menghampiri, menggendong Sang Yuiwei. Tuan Xia, kapan saya bisa bertemu suami saya? Xia Feng berkata, sebentar lagi. Ini Nona Long. Dia akan mengurus semuanya. Masuk ke mobil. Saya akan mengantar Anda ke suami Anda, kata Long Bing. Beberapa menit kemudian, 2 mobil Van Buick tiba di kantor polisi kota. Long Bing tidak membiarkan Sang Qingxin dan Sang Yuiwei keluar, tetapi malah membawa Xia Feng masuk. Di depan gedung kantor, 2 polisi, 1 muda dan 1 tua, menyapa Long Bing dan Xia Feng dengan senyuman. Xia Feng balas tersenyum. Selain kedua petugas itu, beberapa agen berjas hitam berdiri di lobi kantor polisi. Tidak sulit menebak bahwa Long Bing dan anak buahnya telah berpencar. Ia membawa anak buahnya sendiri untuk mendukungnya. Sementara kelompok lain membawa Dani ke sini. Tempat itu cocok bagi Sang Qingxin dan Dani untuk bertemu, karena Sang Qingxin mempercayai polisi. Apakah Dani tahu dia akan bertemu dengan Sang Qingxin? Tanya Xia Feng sambil berjalan menuju ruang interogasi. Long Bing mengangguk. Aku sudah memberitahunya dalam perjalanan ke sini, tapi dia tidak percaya. Xia Feng berkata, dia licik dan mencurigakan. Dalam situasi ini, dia mungkin berpikir kita mencoba menipunya. Namun, dengan Sang Qingxin dan Sang Yuiwei di sini, mendapatkan kepercayaannya seharusnya tidak sulit. Long Bing berkata, tapi aku masih sedikit khawatir. Jika kita tidak bisa meyakinkannya untuk menjadi saksi, kita hanya akan membuat Gu Dingshan berdarah, tetapi tidak membunuhnya. Serahkan saja padaku. Aku akan meyakinkannya, kata Xia Feng. Long Bing mendorong pintu ruang interogasi hingga terbuka. Dani berbaring diam di ranjang bergerak, wajahnya yang tanpa ekspresi memperhatikan Xia Feng dan Long Bing saat mereka masuk. Namun, ia hanya berpura-pura tenang. Matanya dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan. Ia tahu siapa yang akan ditemuinya, dan ia tidak bisa tetap tenang. Xia Feng tersenyum dan berkata, Dani, kita bertemu lagi. Dani hanya mendengus. Xia Feng berkata, baiklah, aku tahu kau membenciku, tapi aku tidak keberatan. Aku masih bersedia membantumu. Jangan munafik. Aku membuatmu muak. Lupakan saja, kata Dani dingin. Xia Feng berkata, Sang Qingxin dan Sang Yuiwei ada di luar. Aku bisa mempertemukan kembali keluargamu kapan saja. Bibir Dani bergerak, tetapi tidak ada kata yang keluar. Xia Feng berkata, kau bisa berpura-pura tidak tertarik, dan aku tidak peduli. Jujur saja. Untung aku pergi ke sana lebih awal tadi malam, kalau tidak mereka pasti sudah jatuh ke tangan Gukewu. Gukewu dan puluhan orang mengejar kita sepanjang malam, dan kita baru kabur pagi ini. Aku yakin kau tahu apa yang akan terjadi pada mereka jika Gu Dingshan menangkap mereka, kan? Dia akan mengurus mereka, kata Dani. Xia Feng mencibir. Membawa puluhan orang bersenjata apa kau melindungi mereka? Kau sudah bersama Gu Dingshan selama 20 tahun, kau seharusnya tahu seperti apa dia, kan? Dani kembali terdiam. Bahkan setelah semua bujukan ini, Dani masih bertingkah seperti babi mati, dan Xia Feng sedikit marah. Katakan padaku, apa yang kau inginkan sebagai imbalan menjadi saksi kami? Tolong katakan pada mereka aku minta maaf, kata Dani. Soal menjadi saksimu, jangan kita bahas lagi. Itu tidak akan terjadi. Kau, Xia Feng langsung murka. Ia ingin menampar Dani. Bukan karena apapun, melainkan karena ia telah mengecewakan wanita baik dan jujur seperti Sang Qingxin. Long Bing, yang sedari tadi diam saja, berkata, Dani, aku baru saja menangkap Gukewu, dan kau tidak tahu apa-apa. Dani tertegun sejenak, matanya berkedip-kedip. Jika kau tidak bersaksi, penangkapanku tidak akan banyak membantu. Long Bing berkata dengan tenang, kau yakin tidak mau bekerja sama? Kalau begitu, aku akan membebaskan Gukewu dan seluruh kelompok bersenjatanya. Tentu saja, kukira kau tidak ingin melihat istri dan anakmu, jadi aku akan membebaskan mereka bersama Gukewu. Mulut Dani terbuka, lalu perlahan tertutup kembali. Kau ingin istri dan anakmu mati? Tanya Xia Feng dingin.
Jika memang begitu, ia telah terlalu melebih-lebihkan sisi kemanusiaan seseorang seperti Dani. Mungkin ia sama sekali tidak memiliki sisi kemanusiaan, hanya seekor binatang buas. Tidak, aku bukan orang seperti itu. Mereka satu-satunya orang yang kusayangi di dunia ini, kata Dani. Tapi aku tak percaya kau akan melakukan itu. Xia Feng, kau bukan orang jahat. Nona Long, kau juga bukan orang jahat. Kau tak akan mampu melakukan hal hina seperti itu. Xia Feng dan Long Bing tak kuasa menahan diri untuk bertukar pandang. Memang, dari sudut pandangnya dan Long Bing, tak satupun dari mereka mungkin sengaja membunuh Sang Qingxin dan Sang Yuewe. Dani yang licik sama sekali tidak takut dengan ancaman seperti itu. Kau pikir kau begitu mengenalku? Long Bing mengangkat interkom, siap menakut-nakuti Dani. Xia Feng menekan tangan Long Bing. Biarkan aku bicara dengannya lagi. Dani hanya memperhatikan keduanya beradu akting, terlalu malas untuk berbicara. Xia Feng berkata, Dani, aku tak tahu apakah kau pernah menonton film, Dani the Wolf Dog, yang dibintangi Jet Li? Mulut Dani sedikit berkedut, ia jelas pernah menonton film itu. Xia Feng melanjutkan, di film itu, Jet Li dibesarkan seperti anjing, siap membunuh hanya dengan memikirkan makanan. Gu Dingshan tidak pernah menganggapmu anak angkatnya, jadi mengapa kau harus menganggapnya ayah angkatmu? Kurasa kau sudah bersama Gu Dingshan selama 20 tahun, dan dia belum memberimu banyak, kan? Kalau tidak, istri dan anakmu tidak akan tinggal di tempat seperti itu. Aku pernah ke panti asuhan Angel, dan kondisinya sangat buruk. Kalau kau punya uang, kurasa kau pasti akan membantu anak-anak yatim itu, kan? Kau benar, tapi memangnya kenapa? Tanya Dani. Xia Feng tersenyum. Sebutkan hargamu. Aku tahu kau memaksakan ini. Kau telah mengecewakan mereka, ibu dan anak, dan kau ingin mereka memiliki kehidupan yang lebih baik. Aku bisa memuaskanmu. Long Bing memelototi Xia Feng dan berkata dengan kesal, kau bertingkah seperti itu. Bayar saja. Xia Feng mengangkat bahu, tidak peduli. Dia tahu mengapa Long Bing mengatakan itu sekarang. Ia berusaha membuat Dani sedikit lebih terbuka, tapi tidak terlalu banyak. Dani terdiam sejenak. 50 juta. Hah? Xia Feng terkejut. Long Bing tak kuasa menahan diri untuk mengumpat, kau gila? Sang Qingxin dan Sang Yuewe tak mungkin menghabiskan uang sebanyak itu seumur hidup mereka. Dani berkata, aku tidak gila. Qingxin punya keinginan, yaitu membangun panti asuhan yang luas dan terang dengan perpustakaan, ruang komputer, dan taman bermain untuk anak-anak. Aku ingin mewujudkan keinginannya. Xia Feng juga mengumpat dalam hati. Sialan, kau ingin aku memberimu 50 juta untuk mewujudkan keinginan wanitamu. Apa kau benar-benar berpikir aku mudah ditipu? Xia Feng, jangan khawatir, uang ini pasti sepadan untukmu. Aku telah mengikuti Gu Dingshan sejak kecil. Aku tahu semua rahasianya, dan aku punya banyak bukti yang tak bisa kau dapatkan. Semuanya bukti yang sangat penting. Dani menatap tajam ke arah Xia Feng. Berjanjilah padaku, aku mohon. Xia Feng dan Long Bing tak kuasa menahan diri untuk saling berpandangan lagi. Xia Feng tersenyum getir. Oke, 50 juta, ya? Aku akan memberimu wanita itu. Dani tersenyum tipis, tetapi matanya diam-diam berkaca-kaca, bawa mereka pergi, aku terlalu malu untuk melihat mereka. Xia Feng berkata tidak, mereka tidak tahu apa yang kau lakukan. Aku sudah bilang pada mereka bahwa kau adalah agen dan kau bekerja untuk pemerintah. Identitas ini akan membuat mereka bangga. Kau, air mata Dani mengalir deras. Xia Feng menggelengkan kepalanya. Fakta bahwa orang sepertimu bisa meneteskan air mata menunjukkan kau masih punya rasa kemanusiaan. Bersiaplah, aku akan membiarkan mereka masuk. Long Bing dan Xia Feng meninggalkan ruang interogasi. Atas instruksi Long Bing, Sang Qingxin dan Sang Yuewe masuk. Ruangan itu tiba-tiba dipenuhi suara tangisan dan tawa, dan suara anak-anak yang berulang kali memanggil ayah mereka. Long Bing dan Xia Feng duduk di bangku di lorong. Long Bing menatap Xia Feng. 50 juta? Kau baru saja menyetujuinya? Xia Feng tersenyum pahit. Agak berlebihan, tapi selama aku bisa menjatuhkan Gu Dingshan, Gu Kewu, dan Gu Kewen, aku akan memberimu bukan hanya 50 juta, tapi 200 juta. Uang ini dimenangkan dengan bermain kartu, dan aku tidak akan merasa bersalah menghabiskannya. Long Bing memutar matanya ke arah Xia Feng. Jika Gu Dingshan tahu kau menggunakan uang yang kau menangkan darinya untuk menyuap Dani, dia pasti akan marah besar. Xia Feng tak kuasa membayangkan Gu Dingshan mencengkeram dadanya dan batuk darah, lalu ia tak kuasa menahan tawa. Kau tak perlu ikut campur dalam urusan selanjutnya. Lagi pula, Long Bing terdiam sejenak sebelum berkata, Bos Si dan aku sudah sepakat. Kali ini, kita hanya akan menyerang Gunung Guding. Tak ada orang lain yang akan terlibat. Kau mengerti? Xia Feng mengangguk. Aku mengerti. Ada sekawanan harimau di pegunungan. Jika kau mencoba membunuh mereka semua sekaligus, mereka akan mengerumuni dan menyerangmu. Jika kau hanya membunuh satu,
Itu tak akan terjadi. Satu hal lagi. Kita bicarakan ini setelah beberapa hari ini selesai. Apa yang ingin kau bicarakan? Kau akan tahu nanti. Xia Feng sedikit mengernyit. Long Bing selalu membuatnya terkesan sebagai sosok yang terus terang dalam tindakan dan perkataannya, tetapi kali ini, ia sama sekali tidak terbuka. Ia merasa curiga. Apa yang ingin dibicarakannya? Aku akan keluar dan melaporkan situasi ini kepada Bosi. Kau awasi Dani, kata Long Bing. Oke, silakan, kata Xia Feng. Long Bing meninggalkan koridor, dan tatapan Xia Feng beralih ke ruang interogasi. Di dalam, Sang Kingxin menggenggam tangan Dani, enggan melepaskannya. Sang Yuiwei duduk di atas bantal Dani, menangkupkan wajahnya di tangan mungilnya dan meniup matanya. Yuiwei, apa yang kau lakukan? Tanya Dani. Ayah, ibu bilang sedikit udara akan meredakan rasa sakitnya. Aku akan meniupmu, banyak udara, dan kau akan segera sembuh, kata Sang Yuiwei polos. Dani tersenyum, begitu pula Sang Kingxin. Xia Feng mengalihkan pandangan, enggan mengganggu reuni keluarga. Tiba-tiba, ia teringat Liang Xiao. Jika Liang Xiao bukan perwira intelijen senior CIA, ia dan Liang Xiao mungkin sudah membicarakan pernikahan sekarang. Dan mereka pasti akan punya anak yang manis, kan? Persis seperti Sang Yuiwei. Apa yang dia lakukan sekarang? Aku penasaran apakah Tuan sudah mulai terbiasa dengan kehidupan di Amerika. Xia Feng telah merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini lebih dari sekali. Dan setiap kali, hatinya terasa sakit. Suara langkah kaki membuat Xia Feng berhenti. Ia mendongak dan melihat Anina mendekat dari koridor. Ia masih mengenakan sandal kotor itu, celana jin pria yang konyol itu, dan jaketnya. Ia tampak seperti gelandangan Eropa, berantakan namun sangat seksi. Bahkan dua agen 101 yang menjaga pintu masuk koridor tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap bokongnya yang kencang. Anina duduk di bangku lalu membungkuk di pangkuan Xia Feng. Lukas. Xia Feng dengan lembut memegang tangannya, yang terasa dingin. Ia berkata lembut, kita akan kembali sebentar lagi, mandi air panas, dan berganti pakaian bersih. Aku tidak takut dingin, kata Anina lembut. Aku datang ke sini untuk memberitahumu sesuatu. Ada apa? Xia Feng penasaran. Suara Anina melembut, masih berbicara dalam bahasa Jerman. Baru saja, aku mendengar Long Bing menelepon di kamar mandi. Dia ada di pintu, dan aku di dalam, tapi aku bisa mendengar suaranya. Xia Feng tersenyum dan berkata dalam bahasa Jerman, jadi begitu. Dia melapor pada Tuan Si. Aku tahu. Tapi dia menyebutmu, kata Anina. Xia Feng tertegun sejenak. Apa katanya? Dia bilang kau abnormal, sangat istimewa, dan seharusnya. Harus apa? Anina menggelengkan kepalanya. Maaf, bahasa Mandarinku jelek, aku tidak mengerti. Tapi kurasa dia sepertinya curiga padamu, dan kau harus berhati-hati. Jadi aku datang untuk memberitahumu ini. Hati Xia Feng tiba-tiba dipenuhi perasaan campur aduk. Meskipun Anina tidak mengerti bagian terpentingnya, dia telah memberinya sinyal. Dia paling khawatir tentang rahasia kapsul lainnya yang bocor, dan kecurigaan Long Bing justru mengarah ke sana. Dia yakin Long Bing tidak berniat menyakitinya, tetapi dia mengenal Long Bing dengan baik. Dia adalah seorang prajurit yang sangat patriotik. Dia tidak akan membiarkan siapapun lolos jika mereka melakukan sesuatu yang berbahaya. Bagaimana jika dia tahu rahasia kapsul AE dan mengikuti petunjuk untuk mengungkap identitas ayahnya, Xia Changhe? Dia tidak berani berpikir lebih jauh. Dia tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi Long Bing dan si Boren jika keadaannya sampai seperti ini. Ini tidak akan berhasil. CIA ingin menangkapku. Jika Biro 101 mengetahui rahasiaku, di mana aku bisa bertahan hidup di dunia ini? Xia Feng merenung. Lukas, apa kau mendengarkan? Suara Anina menyela pikiran Xia Feng. Dia berbicara dalam bahasa Jerman. Anina, hanya karena kau tahu tentang ini, jangan biarkan itu terungkap di depan Long Bing. Kau mengerti? Aku mengerti. Aku hanya merasa ini tidak adil untukmu. Kau telah berkontribusi begitu banyak untuk negara ini. Peralatan mesin tercanggih di dunia, dan pabrik militer yang akan datang. Kau seharusnya menjadi pahlawan, bukan seseorang yang patut dicurigai. Anina menyesali ketidakadilan atas perlakuan Xia Feng. Xia Feng mendesah. Sepanjang sejarah, hanya sedikit pahlawan yang berumur panjang. Aku tidak ingin menjadi pahlawan. Aku hanya ingin menjalani hidup yang kunikmati. Anina tersenyum, aku sama sepertimu. Aku hanya ingin menjalani hidup yang kunikmati. Aku tidak peduli dengan hal lain. Kemudian, berbaring di pangkuan Xia Feng, ia mengembuskan napas ke suatu titik. Berapa lama lagi, Lukas? Aku mau kembali mandi. Udara panas mulai terasa, dan saraf Xia Feng tiba-tiba menjadi sensitif. Saat itu, Long Bing masuk, diikuti oleh sekelompok agen. Lei, aku akan membawa Dani, ibu, dan anak itu pergi. Hubungi aku jika kau butuh sesuatu, kata Long Bing.
Xia Feng berkata, baiklah, hubungi aku jika kau butuh sesuatu. Tatapan mereka bertemu, tetapi hanya sebentar, lalu mereka mengalihkan pandangan. Di malam yang suram, sebuah kendaraan off-road Hummer melaju ke utara dari Kyoto. Roda-rodanya mengeluarkan suara gemuruh saat menghantam lumpur. Di sekelilingnya tampak tanah kosong yang gersang dan tak berpenghuni. Dan mobil itu terus melaju, seolah mencari tempat tergelap dan terpencil. Kondisi jalan yang bergelombang membangunkan Gu Dingshan dari tidurnya. Ia ingat mobilnya sedang menuju Mongolia, dan Mongolia juga merupakan pemberhentian pertama dalam rute pelariannya. Namun kini, ia mendapati dirinya mengemudi di jalan yang sepi. Kegelapan dalam pandangannya tiba-tiba membuatnya gugup. Kita mau kemana? Bos Gu, tadi ada mobil polisi di jalan utama, kita harus menghindarinya, kata pengemudi itu. Di mana Lau Qiu? Kapan dia akan datang? Tanya Gu Dingshan. Entah kenapa, ia selalu merasa gelisah. Bos Gu, dia pasti datang. Jangan khawatir, kata pengemudi itu. Mobil terus melaju, dan lampu depan yang terang menerangi sebuah tempat. Di depannya tampak sebuah bukit rendah dan sebuah waduk. Gu Dingshan tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke kepala pengemudi. Sialan! Hentikan mobilnya. Pengemudi itu menghentikan mobil, tetapi tetap tenang. Bos Gu, apa yang kau lakukan? Gu Dingshan berkata dengan dingin, kau masih menyusui ibumu saat aku melakukan ini. Kau ingin membunuhku? Kau percaya aku akan membunuhmu sekarang juga? Sopir itu menjawab dengan tenang, ya. Keluar dari mobil. Keluar. Gu Dingshan menyodok kepala sopir dengan moncong senjatanya. Kembalilah dan beritahu Qiu bahwa jika aku mati, dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Bosku takut akan rasa tidak aman, kata sopir itu. Gu Dingshan membeku sesaat, seolah menyadari sesuatu. Pada saat itu, jendela mobil tiba-tiba pecah, dan sebuah peluru melesat dari samping, langsung menembus kepala Gu Dingshan. Darah berceceran, dan Gu Dingshan ambruk di sofa kursi belakang tanpa suara. Ia telah berubah dari preman jalanan menjadi miliarder, lalu menjadi mayat. Seluruh proses itu memakan waktu 30 tahun. Prosesnya panjang dan penuh lika-liku, bahkan legendaris, tetapi bagi yang hidup, itu terasa seperti 1 detik, tak berarti. Sopir itu melirik Gu Dingshan, lalu membuka pintu mobil dan keluar. Seorang pria bersenjata senapan runduk muncul dari hutan di pinggir jalan dan, bersama pengemudinya, menyeret jasad Gu Dingshan ke waduk. Gu Dingshan dulu begitu tak terkalahkan semasa hidupnya. Tetapi kini ia tak berbeda dengan seekor anjing mati. Saat Gu Dingshan diseret menuju tempat peristirahatan terakhirnya, Xia Feng, Anina, dan Xia Sui sedang menikmati bebek panggang Kuande, salah satu restoran paling terkenal di Kyoto. Aku tak pernah menyangka koki Cina bisa memasak bebek selezat ini, kata Anina, tampak gembira. Aku semakin menyukai Cina. Xia Sui mengerucutkan bibirnya dan tersenyum pada Anina. Xia Mei. Apakah karena bebek Peking kau menyukai masakan Cina kami? Hanya itu? Anina melirik Xia Feng dengan saksama. Jelas ia tidak menyukai masakan Cina karena bebek Peking, tetapi ia mengatakan sesuatu yang lain. Apa bagian terakhir itu? Emas? Dokter spesialis THT? Aku hanya tahu tentang dokter THT. Xia Sui? Kakak ipar asing ini hebat dalam segala hal, kecuali kesulitan berkomunikasinya. Xia Feng berkata, Xiao Sui, aku akan kembali ke Haizu 2 hari lagi. Belajarlah dengan giat dan jaga dirimu. Jam berapa penerbanganmu? Aku akan mengantarmu, kata Xia Sui. Xia Feng berkata, tidak perlu. Belajarlah. Xia Sui cemberut tidak puas, tetapi tidak memaksa. Lei, kapan kamu akan kembali? Anina menatap Xia Feng. Saat ia ada di sana, ia memanggil Xia Feng dengan nama panggilannya. Saat tidak ada orang di sana, ia lebih suka memanggilnya dengan nama lainnya, Lukas. Aku tidak yakin. Tapi mungkin aku akan di sana selama beberapa hari. Guan Lingshan adalah satu-satunya yang mengawasi perusahaan di sana, dan ia tidak bisa membuat banyak keputusan. Selain itu, aku perlu pergi ke Shu untuk melihat perkembangan cabang, kata Xia Feng. Meskipun situasi keluarga Gu belum terselesaikan, situasinya hampir selesai. Dengan terselesaikannya masalah keluarga Gu, ia akhirnya bisa fokus pada karirnya. Perusahaan manufaktur Leima di Haizu, cabang di Deyang, Shu, dan pabrik militer di Bailu. Kio ketiga perusahaan ini bagaikan 3 anak kuda, dan ia ingin mengubah mereka menjadi kuda perang, kuda yang mampu menempuh jarak tempuh yang jauh. Ini membutuhkan dedikasi dan waktu. Ding ling ling, kakak, apakah kakak Bing yang meneleponmu? Tanya Xia Sui. Aku tidak tahu. Xia Feng mengeluarkan ponselnya dan meliriknya. Itu nomor yang tidak dikenal. Kuda perang tidak menjawab panggilan? Tanya Xia Sui penasaran. Xia Feng menggeser tombol jawab, lalu terdengar suara dari telepon. Xia, apa yang kau lakukan pada ayahku? Suara di telepon itu milik Gu Kewen, penuh kebencian.
Xia Feng sedikit mengernyit. Nona Gu, kurasa kau telah melakukan kesalahan. Ayahmu sudah sangat dewasa. Apa hubungannya denganku kemana dia pergi? Kau pasti telah membunuhnya. Aku tahu itu pasti kau. Emosi Gu Kewen sedikit tak terkendali. Sulit dijelaskan. Xia Feng, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kau gila. Xia Feng menutup telepon. Kak, apakah Gu Kewen yang meneleponmu? Tanya Xia Sue cemas. Xia Feng mengangguk. Awalnya ia sedang senang, tetapi panggilan Gu Kewen membuatnya bahkan kehilangan semangat untuk makan bebek panggang. Dari nada bicara Gu Kewen, sepertinya Gu Dingshan telah menghilang. Ada apa? Xia Feng ingin menelepon Long Bing, tetapi tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Long Bing kepadanya di kantor polisi kota Bailu hari itu. Ia menepis gagasan itu, berpikir dalam hati, Long Bing menyuruhku untuk tidak ikut campur dalam masalah ini karena dia benar-benar ingin aku menghindari memprovokasi harimau-harimau itu dan membuat masalah. Dengan kemampuannya, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Gu Dingshan telah melarikan diri? Hal-hal seperti ini tidak membutuhkan perhatianku. Aku hanya perlu berjaga-jaga terhadap serangan balik putus asa dari geng Gu Dingshan yang tersisa. Gu Dingshan hilang, Gu Kewu telah ditangkap, dan hanya Gu Kewen, seorang wanita, yang tersisa di keluarga Gu. Xia Feng tidak terlalu khawatir. Xia Feng tetap diam, sementara Xia Sue mengamuk, apalagi yang wanita itu inginkan? Apa dia belum cukup merepotkan kita? Kalau aku bertemu dengannya, aku pasti akan menamparnya. Anina tersenyum. Xiao Sue, kau hebat. Tentu saja. Aku baru saja belajar teknik bergulat dan free sparring dari Suster Bing. Aku tidak takut padanya. Xia Sue mengepalkan tinju putihnya. Hati Xia Feng tergerak. Xiao Sue, selain bergulat dan sanda, apalagi yang Long Bing ajarkan padamu? Banyak, menembak, mengemudi, tata rias, steno. Xia Sue berkata banyak dalam satu tarikan napas. Xia Feng mengerutkan kening, Long Bing tidak mengajari Xia Sue keterampilan bela diri. Ia hanya mencoba melatihnya menjadi agen rahasia. Jangan pelajari ini darinya lagi nanti. Belajarlah yang giat. Kau dengar? Kata Xia Feng dengan ekspresi serius. Xia Sue cemberut. Kenapa? Kak, aku suka mempelajari keterampilan itu. Kak, kau sudah melindungiku sejak aku kecil. Kalau aku mempelajari keterampilan itu, tak akan ada yang berani menindasku, dan aku bisa melindungi diriku sendiri. Xia Feng mengerutkan kening, kalau aku bilang tidak, ya berarti tidak. Xia Sue berkata, Kak, aku sudah dewasa sekarang. Aku berhak memutuskan apa yang ingin kupelajari dan apa yang ingin kulakukan. Kau tidak bisa mengurusku selamanya. Lagi pula, aku bukan anak kecil lagi. Tolong berhentilah menatapku seperti anak kecil. Xia Feng tertegun, hatinya terasa sakit. Semasa kecil, Xia Sue selalu menjadi gadis yang baik dan tidak pernah berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Tapi sekarang, dia sama sekali tidak mengerti niat baiknya. Xiao Sue, kakakmu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Menjadi agen rahasia sangat berbahaya. Kau tidak akan suka kehidupan seperti itu? Anina mencoba membujuknya. Xia Sue memelototi Anina dan tiba-tiba berdiri dari meja. Aku tidak mau makan lagi. Aku akan kembali ke sekolah. Xiao Sue, kau. Anina berdiri, mencoba membujuk Xia Sue untuk tetap tinggal. Tetapi Xia Sue langsung pergi dengan marah. Xia Feng berkata, lupakan saja, biarkan dia pergi. Anak-anak seusianya masih dalam fase pemberontakan. Ketika dia benar-benar dewasa, dia akan mengerti. Seberapa banyak pun kau katakan sekarang, dia tidak akan mendengarkan. Apakah kau sudah diam-diam memberinya izin untuk menjadi agen? Xia Feng menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa menjadikannya agen tanpa izinku. Oh, kalau aku punya saudara perempuan, dia pasti akan membuatku pusing juga. Anina tersenyum getir. Ayo kita berhenti makan dan pergi menemuinya. Oke, ayo kita pergi juga. Xia Feng berdiri dan meninggalkan meja. Xia Sue tidak pergi. Dia berdiri di samping Chevrolet Suburban milik Xia Feng dan menendang bannya dengan marah. Mulutnya cemberut, air mata menggenang di matanya, dia tampak seperti gadis kecil yang telah disakiti. Anina berkata, bicaralah dengannya. Aku akan menunggumu. Xia Feng berjalan mendekati Xia Sue, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri di sampingnya. Xia Sue melirik Xia Feng tetapi juga tidak mengatakan apa-apa. Xia Feng tak kuasa menahan tawa. Kau masih marah padaku? Lihat dirimu, kau pikir kau sudah dewasa, tapi sebenarnya kau masih anak-anak. Kalau bukan aku yang menjagamu, siapa lagi? Bibir Xia Sue bergerak, dan akhirnya, tak kuasa menahan tawa, ia pun tertawa terbahak-bahak. Xia Feng memutar bola matanya. Masuk mobil, aku akan mengantarmu kembali ke sekolah. Kakak, maafkan aku. Xia Sue menundukkan kepalanya. Xia Feng menepuk kepalanya. Gadis bodoh, kenapa kau minta maaf padaku? Kau tidak salah apa-apa.
Aku tidak keberatan kau belajar keterampilan dari Long Bing, tapi kau tidak bisa menerima pekerjaan yang ditawarkannya. Kau ingat? Ya, aku ingat. Xia Sui tersenyum. Ngomong-ngomong, saat dia mengajarimu keterampilan ini, apa dia menyebutku? Xia Feng tiba-tiba teringat sesuatu. Ya, kami selalu membicarakanmu, kata Xia Sui. Dia bilang kau mungkin orang terpintar di dunia. Kurasa dia melebih-lebihkan. Di mataku, kau benar-benar bodoh. Beraninya kau berkata begitu padaku, gadis kecil? Xia Feng melambaikan tangannya untuk memukul Xia Sui, tetapi Xia Sui malah kabur. Anina tersenyum melihat Xia Feng dan Xia Sui kejar-kejaran di sekitar Chevrolet Suburban. Tetapi dalam hati ia mendesah, kenapa aku rindu rumah? Keesokan paginya, Xia Feng menerima telepon dari Long Bing dan pergi ke Biro 101. Long Bing sedang menunggu di luar lobi gedung tua, mengenakan setelan hitam, tubuhnya kencang dan memikat. Entah kenapa, Xia Feng merasa sedikit bersalah untuk pertama kalinya dalam pertemuan ini. Long Bing tidak bisa melihat apa yang ada di dalam dirinya. Dan bagaimana mungkin ia bisa melihat apa yang ada di dalam dirinya? Cepat sekali. Kupikir aku harus menunggu lama sampai kau datang. Itulah sapaan Long Bing. Membawa mobil jelas lebih nyaman. Xia Feng menatapnya. Ngomong-ngomong, apa yang ingin kau bicarakan denganku? Bukankah aku sudah memberitahumu kemarin malam? Setelah kita selesai 2 hari ini, kita bisa bicara. Long Bing berbalik dan berjalan menuju lift. Ikut aku. Xia Feng mengikutinya ke lift, berpikir dalam hati, apapun yang dia atau si Boren coba-coba selidiki, aku harus tetap tenang. Selama aku tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak akan bisa mengetahui apapun. Bahkan jika mereka tahu tentang kapsul AE, atau bahkan identitas ayahku, selama aku tidak melanggar hukum apapun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Lagi pula, aku telah memberikan kontribusi besar bagi negara ini. Long Bing memeriksa retinanya, memasukkan kode sandi, dan lift menuju ke bawah tanah. Ia menatap Xia Feng, tatapannya tajam, seolah bisa menembusnya. Xia Feng balas menatapnya, tenang, dengan senyum tipis di bibirnya. Jika ada orang di dunia ini yang bisa melihat isi hati seseorang dengan matanya, orang itu adalah Xia Feng, bukan Long Bing. Siapapun yang mencoba mengorek rahasianya hanyalah orang bodoh. Memasuki markas bawah tanah Biro 101, Xia Feng berharap untuk pergi ke kantor si Boren. Tetapi Long Bing malah membawanya ke sebuah ruangan melingkar. Ruangan itu kosong, dinding dan langit-langitnya dilapisi logam perak. Bayangannya dan Long Bing tampak di dinding dan langit-langit, di sana-sini, pemandangan sosok dirinya dan Long Bing yang tak terhitung jumlahnya membuat pusing. Tempat apa ini? Xia Feng merasakan kegelisahan yang mengganggu. Long Bing berkata, ruang obrolan. Xia Feng menatapnya tanpa berkata-kata. Jangan konyol. Ini sama sekali tidak lucu. Long Bing mengangkat bahu. Oke. Tunggu di sini. Aku akan memanggil Tuan Si. Apa yang Tuan Si inginkan? Xia Feng bertanya ragu-ragu. Long Bing tidak menjawab, tetapi berbalik dan meninggalkan ruangan melingkar itu. Saat ia pergi, pintu logam melengkung itu terbanting menutup. Xia Feng sendirian di ruangan melingkar itu, benar-benar sunyi dan sunyi senyap. Xia Feng tidak klaustrofobia, tetapi sendirian di ruang tertutup seperti itu tetap membuatnya gugup. Tanpa sadar ia mencoba melihat melalui pintu logam melengkung yang tertutup rapat. Namun, ketika pikiran itu terlintas di benaknya, ia menutup matanya lagi, menyerah. Pengaturan ini jelas merupakan ujian bagi Long Bing dan si Boren, bahkan mungkin sebuah investigasi. Ruang ini mungkin tampak seperti ruang tertutup logam, tetapi ini adalah Biro 101, dan tidak diragukan lagi berada di bawah pengawasan ketat. Jika ia menggunakan kemampuannya, dan membangkitkan kecurigaan Long Bing dan si Boren, sejumlah ahli pasti akan mendatanginya untuk berkonsultasi. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Penyelidikan Long Bing telah berlangsung sejak ia bertemu dengannya. Dengan kemampuannya yang meningkat, karirnya yang melejit pesat, dan kejatuhan dinasti Gu baru-baru ini, kecurigaan dan penyelidikannya jelas telah mencapai tingkat yang cukup tinggi. Oleh karena itu, ia tidak hanya tidak bisa menggunakan kemampuan mata kirinya di sini, ia harus berpura-pura. Setelah mengambil keputusan, Xia Feng berbalik dan berjalan ke pintu logam lengkung, mengulurkan tangan untuk mendorongnya hingga terbuka. Tentu saja, ia tak bisa mendorongnya, tetapi ia tak menyerah. Ia berteriak ke arah pintu besi melengkung itu. Halo? Long Bing, kemana saja kau? Halo? Buka pintunya. Di ruangan lain, si Boren menatap deretan monitor, tangannya terlipat, alisnya berkerut. Long Bing dan Tang Yuyan berdiri di belakangnya, juga menatap monitor, diam-diam mengamati Xia Feng. Di layar, Xia Feng menendang pintu besi melengkung itu dengan kakinya. Wajahnya muram sambil menggumamkan umpatan, Pak Tua Si, dasar tua bodoh, kenapa kau mengurungku? Jangan sampai aku melihatmu, atau kucabut jenggotmu. Long Bing ingin tertawa tetapi berusaha keras menahannya, tampak sangat kesulitan. Namun, Tang Yuyan tak kuasa menahan tawa.
Si Boren berbalik dan memelototi Tang Yuyan. Tang Yuyan sama sekali tidak takut pada si Boren. Ia tersenyum dan berkata, "Ayah baptis, kenapa kau memelototiku? Xia Feng berani memarahimu dan bahkan mencabut jenggotmu. Aku benar-benar tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian itu." Si Boren tidak repot-repot berbicara dengan Tang Yuyan. Ia menoleh dan terus mengamati Xia Feng di monitor. Pada saat ini, Xia Feng bergumam dan mengumpat lagi. "Longbing, kau wanita bau. Kau menipuku di sini? Apa yang ingin kau lakukan? Aku mengajarimu Wing Chun dengan sia-sia, dan aku memasak begitu banyak makanan lezat untukmu dengan sia-sia." Hehehe. Tang Yuyan tak kuasa menahan tawa. Orang ini sangat lucu. Dia pasti tidak tahu bahwa kalian berdua sedang menatapnya. Aku tak pernah menyangka dia akan bergumam dan mengumpat seperti wanita. Sangat lucu. Longbing juga memelototi Tang Yuyan. Tang Yuyan merentangkan tangannya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, aku tidak mengerti mengapa kalian berdua memperlakukannya seperti ini. Setahuku, orang ini telah memberikan kontribusi besar bagi negara kita. Dia bukan orang jahat, apalagi musuh kita. Longbing berkata, "Kapan aku bilang dia orang jahat? Kapan aku bilang dia musuh kita? Lalu mengapa kau memperlakukannya seperti ini?" Tanya Tang Yuyan bingung. Longbing berkata, "Dia orang terpintar yang pernah kutemui. Dia menyimpan rahasia yang tak terpahami. Tidakkah kau merasa aneh? Dia seorang diri menciptakan mesin perkakas cerdas tercanggih di dunia dan juga memodifikasi 2 senapan runduk satu-satunya di dunia dengan jangkauan 3.200 meter untuk kita. Dan, tahun lalu, dia masih anak-anak yang bekerja di lokasi konstruksi. Tetapi sekarang dia memiliki 3 perusahaan. Apakah itu normal?" Tang Yuyan menggelengkan kepalanya. Longbing berkata, "Aku tidak ingin memperlakukannya seperti ini, tetapi kita adalah Biro ke-101. Kita memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki ini dan mencari tahu apa yang terjadi padanya." "Aku mengerti misiku." Tang Yuyan menepuk bahu Longbing. "Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Bisakah kalian berdua diam? Jika kalian terus berdebat, kalian berdua akan keluar dan menghadap tembok," kata si Boren. Longbing dan Tang Yuyan bertukar pandang dan secara bersamaan menutup mulut mereka. Tatapan mereka kembali tertuju pada deretan monitor. Di dalam ruang melingkar, Xia Feng meninggalkan pintu logam melengkung dan berjalan mengitari dinding logam melingkar. Sesekali mengetuknya, seolah mencari pintu tersembunyi. Si Boren mengulurkan tangan dan menekan tombol pada panel kontrol. Plat logam tiba-tiba terbuka pada pukul 12, 9, 6, dan 3 di dalam ruang melingkar. 4 pemindai muncul secara bersamaan dari dinding logam, dan 4 gelombang energi pemindaian tak terlihat menimpa Xia Feng. Kegugupan Xia Feng tiba-tiba memuncak di dalam ruang melingkar. Ia meraung, "Cukup. Apa maumu? Apa kau mau membunuhku? Aku mau keluar. Aku mau bertemu pengacaraku." Tak ada yang menjawab, dan keempat pemindai memindai tubuhnya dari segala arah. Dia tidak seberani itu. Tang Yuyan tak kuasa menahan diri untuk berkata. Dia berani menyelinap ke taman 100 tahun Gunung Guding sendirian. "Apa kau pikir dia penakut?" tambah si Boren. Longbing mendesah. Dia benar-benar marah kali ini. Jika hasilnya menunjukkan dia baik-baik saja, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya padanya. Di belakang ketiga pria itu, seorang spesialis berjas putih menatap tajam monitor 4 pemindai, mencoret-coret laporan. Di dalam ruang melingkar, Xia Feng tampak berisik dan menggerutu, mengumpat dan geram, tetapi hatinya tetap tenang. Apa yang bisa mereka pelajari dari pemindaianku dengan mesin-mesin ini? Aku bahkan tidak tahu sudah berapa kali aku memindai tubuhku. Jika ada masalah, aku pasti sudah mengetahuinya sejak lama. Untuk apa aku menunggumu memindaiku? Ya, kau tidak akan merasa tenang kecuali kau melakukan ini. Kali ini, aku akan ikut denganmu dan menenangkan pikiranmu, pikir Xia Feng dalam hati. Ia tidak takut pada mesin pemindai apapun. Alasannya sederhana, kemampuannya terletak pada mata kirinya, dan otaknya mungkin telah terpengaruh sampai batas tertentu. Tetapi mesin apa di dunia ini yang mungkin bisa mengungkapkan kemampuan ajaibnya? Kemampuan itu ada, tetapi tidak terlihat. Untuk memecahkan misteri ini, ia harus pergi ke pusat penelitian AE di Amerika Serikat. Ia mungkin pergi ke sana di kehidupan ini, tetapi jelas tidak sekarang. Beberapa menit kemudian, di ruangan lain, seorang ahli dari Biro 101, mengenakan jas putih, menghampiri si Boren sambil membawa laporan. "Bosi, hasilnya sudah keluar." Si Boren berkata dengan cemas, "Cepat beritahu aku." Ahli itu berkata, "Tulang, organ, dan otaknya semuanya normal. Selain itu, menurut hasil tes darah dan jaringan kulit yang diberikan oleh kepala seksi Long, darah dan jaringan selnya juga normal. Jadi, berdasarkan ini, saya menyimpulkan bahwa dia adalah orang normal." "Apakah Anda yakin?" Entah kenapa, si Boren agak keberatan dengan hasil ini. Ahli itu berkata, "Saya yakin. Mesin kami juga yang tercanggih di dunia. Mereka tidak akan berbohong."
Si Boren menghela napas, baiklah, saya mengerti. Anda boleh turun. Ahli itu pergi. Haha. Tang Yuyan mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Sudah kuduga hasilnya akan seperti ini. Anda pasti terlalu banyak menonton film fiksi ilmiah Hollywood. Tidak ada manusia super di dunia ini. Misi. Si Boren memelototi Tang Yuyan. Ini misi kita. Long Bing tiba-tiba memegangi perutnya. Aduh, perutku tiba-tiba sakit. Aku harus ke kamar mandi. Yuyan, keluarkan Xia Feng. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, ia berbalik dan berlari. Hei, hei, Tang Yuyan tercengang. Si Boren terbatuk. Kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat pergi. Kenapa aku? Tang Yuyan tampak sangat tertekan. Siapapun yang melepaskan Xia Feng saat ini akan menjadi orang yang menanggung amarah Xia Feng. Ia tidak memulai ini, jadi kenapa? Wajah si Boren menjadi gelap. Kalau bukan kau, lalu bagaimana denganku? Dan jangan sebut-sebut aku. Kalau dia bertanya, katakan saja aku pergi perjalanan bisnis ke Rusia kemarin. Tang Yuyan. Pintu logam melengkung itu tiba-tiba terbuka, memperlihatkan Tang Yuyan yang menggairahkan dan cantik. Wajah Xia Feng bahkan tidak tersenyum. Ada apa? Tanya Xia Feng dengan marah. Apa yang kau inginkan? Apa kau pikir aku penjahat? Tang Yuyan memaksakan senyum. Tuan Xia, maafkan aku. Ini salah paham. Salah paham? Xia Feng mencibir. Memangnya kau pikir aku anak 3 tahun? Tang Yuyan menggertakkan gigi dan menjelaskan, ini benar-benar salah paham. Ruangan ini adalah ruang tamu serbaguna kami, masih dalam tahap pengujian. Long Bing sedang menjalankan misi mendesak, dan dia memintaku untuk menyambutmu. Kebohongan seperti itu hanya bisa menenangkan anak berusia 3 tahun, tetapi dia tidak bisa memikirkan alasan yang lebih baik. Bahkan saat berbicara, dia sudah dalam hati memarahi Long Bing dan si Boren dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tidak perlu. Xia Feng melangkah menuju lift, tanpa seolah-olah tidak ingin mendengar penjelasan apapun. Kau, Tang Yuyan tidak tahu harus berbuat apa. Xia Feng mengabaikannya dan melewatinya. Tang Yuyan tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih lengan Xia Feng. Xia Feng berhenti berjalan, menatapnya, wajahnya masih cemberut. Apa yang kau inginkan? Jangan marah, kau bukan anak kecil lagi. Jika kau masih anak-anak, aku akan membelikanmu permen, oke? Kata Tang Yuyan sambil tersenyum, suaranya sedikit genit. Bagi seorang wanita, bersikap genit adalah cara paling efektif untuk menghadapi pria pemarah. Ekspresi Xia Feng akhirnya sedikit melunak. Ia sebenarnya tidak ingin menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tang Yuyan, tetapi itu perlu. Ia ingin memberitahu si Boren, Long Bing, dan Tang Yuyan bahwa ia sedang marah. Jika ini terjadi lagi, itu bukan hanya kemarahan. Ia akan mengucapkan selamat tinggal kepada Biru 101. Tidak marah lagi? Tanya Tang Yuyan ragu-ragu. Xia Feng akhirnya tersenyum. Lupakan saja kali ini. Jika kalian mengurungku lagi, aku tidak akan datang ke sini lagi. Ia sedang berbicara kepada Tang Yuyan, Long Bing, dan si Boren. Dengar, jangan terlalu picik, oke? Tang Yuyan tersenyum. Sudah kubilang, ini salah paham. Xia Feng bertanya, Long Bing sedang menjalankan misi apa? Dia, ya, kami menerima informasi bahwa 2 teroris telah kembali ke negara ini, dan dia pergi untuk mengurus mereka. Di mana Bosi? Ayah baptisku, dia sedang dalam perjalanan bisnis ke Rusia. Ada beberapa pertukaran intelijen antara kedua negara kita akhir-akhir ini. Tang Yuyan berbohong tanpa berkedip. Kalau begitu aku tidak perlu tinggal di sini. Keluarkan saja aku. Aku tidak bisa pergi tanpa kode sandi, kata Xia Feng. Oke, aku akan membelikanmu minuman, kata Tang Yuyan dengan pura-pura hangat. Aku bahkan belum berterima kasih padamu karena telah memodifikasi senjata sehebat ini untukku. Karena aku tidak ada misi hari ini, aku akan mentraktirmu. Ayo kita minum. Xia Feng berkata, oke. Tapi aku harus pergi ke panti asuhan Angel dulu. Mau ikut denganku? Tidak masalah, aku akan ikut denganmu, kata Tang Yuyan sambil tersenyum. Di sebuah kantor, si Boren dan Long Bing sedang menonton kamera pengawas di monitor. Di monitor itu, Xia Feng dan Tang Yuyan berjalan berdampingan menuju lift. Si Boren mengerutkan kening dan berkata, apakah dia akan percaya kebohongan seperti itu? Long Bing tersenyum getir. Dia orang yang sangat brilian, apa kau pikir dia akan percaya? Lalu kenapa dia tidak mengungkapnya? Bosi, dia memberi kita jalan keluar. Apa kau tidak mendengar kata-kata terakhirnya? Kalau kita memenjarakannya lagi, dia tidak akan datang ke sini lagi. Itu petunjuk bahwa kalau kita memperlakukannya seperti ini lagi, dia akan mengundurkan diri. Kata Long Bing. Dia mengundurkan diri? Lagi pula, kita memang bertindak terlalu jauh kali ini. Dia telah memberikan begitu banyak kontribusi untuk negara ini, dan kita tidak memberinya apapun, tapi kita masih menyelidikinya. Kalau aku
Aku juga akan patah semangat, kata Longbing. Ini misi kita. Misi? Ulang Longbing, ekspresinya semakin serius. Si Boren mendesah. Dia sangat cakap. Kalau kita melatihnya dengan baik, dia bisa menjadi pilar negara. Kalau dia dipancing oleh kekuatan musuh dan berpihak pada pihak yang salah, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Dia bukan orang seperti itu, kata Longbing. Si Boren berkata kau harus selalu ingat bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini, terutama hati manusia. Jadi, kau harus mengawasinya dan jangan biarkan dia mempelajari hal-hal buruk. Sekarang setelah keluarga Gu jatuh, dia tidak punya musuh di Tiongkok, dan dia bisa menjalankan pabrik militernya dengan tenang. Setelah pabrik militernya berjalan normal, kau bisa membawanya ke lebih banyak misi. Giok tidak bisa dijadikan alat yang berguna tanpa dipoles. Kau harus melatihnya dengan baik. Longbing tertegun sejenak sebelum berkata bahwa dia ke misi. Dia punya uang dan orang sekarang. Akankah dia mengikutiku mengambil risiko? Kurasa tidak. Si Boren memelototi Longbing. Kau bodoh, kau harus ingat, kau seorang wanita. Apa sulitnya seorang wanita meminta bantuan pria? Lihat Yuyan, dia menyerah saat bersikap genit. Tidak bisakah kau belajar? Longbing? Si Boren memeluk lengannya yang sangat kuat. Cobalah bersikap genit untukku. Aku, pergi ke kamar mandi lagi. Longbing berbalik dan pergi. Menjadi genit seperti Tang Yuyan lebih menyakitkan daripada membunuh Longbing. Setengah jam kemudian, sebuah Chevrolet Suburban terparkir di pintu masuk panti asuhan Angel. Xia Feng dan Tang Yuyan keluar. Melihat panti asuhan tua yang bobrok itu, sambil memikirkan Sang Qingxin dan Sang Yuewe, Xia Feng merasakan sedikit kesedihan. Meskipun ia tidak tahu nasib akhir Dani, sudah dapat diduga bahwa bahkan jika Dani selamat, kemungkinan besar akan butuh bertahun-tahun sebelum Sang Qingxin dan Sang Yuewe dapat bersatu kembali dengannya. Saat itu, Sang Yuewe mungkin sudah menjadi seorang ibu. Begitulah dunia. Seorang wanita baik dan sederhana seperti Sang Qingxin tidak dapat menemukan kebahagiaan, dan seorang anak yang polos dan cantik seperti Sang Yuewe ditakdirkan untuk tumbuh tanpa seorang ayah. Sementara orang-orang yang hina dan serakah itu menikmati kehidupan mewah, dengan mobil mewah, wanita cantik, dan wanita-wanita cantik. Tidak ada keadilan. Xia Feng menemukan Sang Qingxin di ruang kelas yang sederhana. Ia sedang mengajar sekitar selusin anak-anak yang tampak lusuh dengan aksara Mandarin bergambar burung, ikan, dan matahari. Sang Yuewe juga berada di kelas, sendirian di pojok, bermain dengan seekor koala compang-camping. Tak satupun anak mengenakan pakaian layak. Semuanya adalah hadiah dari orang lain, ada yang kebesaran, ada yang kekecilan. Pemandangan itu sungguh memilukan. Anak-anak sedang belajar dengan tekun, tetapi kehadiran Xia Feng dan Tang Yuyan mengganggu kegiatan belajar mereka. Anak-anak itu memandang Xia Feng dan Tang Yuyan. Semuanya tersenyum dan berseru serempak. Halo, Paman dan Bibi. Xia Feng merasakan sedikit kesedihan. Halo, halo, halo. Pak Xia. Halo, Bu, jawab Sang Qingxin. Xia Feng dengan sopan bertanya. Apakah saya mengganggu Anda? Tidak, anak-anak, kalian bebas, kata Sang Qingxin sambil meninggalkan kelas. Xia Feng dan Tang Yuyan mengikutinya. Silakan duduk di kantor saya, kata Sang Qingxin sopan. Xia, Lei berkata, tidak, ajak kami berkeliling panti asuhan Anda. Kita bisa mengobrol sambil melihatnya. Baiklah, silakan ikuti saya. Sang Qingxin mengajak Xia Feng dan Tang Yuyan bertamasya ke panti asuhan. Panti asuhan Angel tidak menerima dana amal atau dukungan pemerintah, hanya mengandalkan sumbangan dari orang-orang baik hati. Akibatnya, panti asuhan itu sangat kumuh, hampir tidak memiliki fasilitas yang layak. Xia Feng merasa sedih menyaksikan hal ini. Tuan Xia, apakah luka suami saya sudah membaik? Sang Qingxin sudah ingin bertanya sejak pagi. Tang Yuyan membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Tetapi Xia Feng berdiri di depannya dan mengetukkan jari kakinya dengan tumitnya sebelum berkata, "Yah, dia jauh lebih baik. Kami telah mengundang dokter terbaik di negara ini dan dia akan segera pulih. Bolehkah saya menjenguknya?" Sang Qingxin tampak lega. Saya sangat merindukannya, dan Yuewe juga merindukannya. Dia selalu berteriak-teriak ingin bertemu ayahnya. Ini, kata Xia Feng, dia masih di unit perawatan intensif dan Anda tidak akan bisa menjenguknya jika Anda pergi. Sang Qingxin berkata dengan kecewa. Lalu kapan saya bisa menjenguknya? Anda akan segera bisa menjenguknya, jangan khawatir. Xia Feng kemudian mengganti topik. Dekan Sang, saya sebenarnya di sini untuk bertemu Anda kali ini sebagai ketua Thunder Horse Manufacturing Company. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang pembangunan panti asuhan baru. Ah, Sang Qingxin langsung tertegun. Xia Feng melanjutkan, saya sedang mendirikan Angel Charity Fund. Saya akan membangunkan Anda dan anak-anak sebuah panti asuhan dengan fasilitas kelas 1. Anak-anak akan memiliki perpustakaan sendiri, asrama yang luas dan terang, kafetaria, dan bahkan ruang komputer. Tuan Xia, Anda. Sang Qingxin tak kuasa menahan diri untuk memotong pembicaraan,
tetapi kata-katanya terpotong. Xia Feng tersenyum. Anda orang baik, dan Anda pantas mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Saya akan membangun panti asuhan baru untuk Anda dan anak-anak, lalu saya akan memberi Anda 50 juta untuk mendirikan Angel Fund. Anda akan memiliki dana tersebut dan dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan dana tersebut. Ini. Sang Kingxin begitu gembira hingga ia tak dapat berkata-kata. Xia Feng berkata, jaga ponselmu untuk beberapa hari ke depan. Aku akan mengirim seseorang untuk menghubungimu guna membahas pembangunan panti asuhan dan Angel Fund. Tuan Xia, apakah aku bermimpi? Sang Kingxin memegang pipinya, curiga ia sedang bermimpi. Presiden Sang, aku percaya pada pepatah bahwa orang baik akan mendapat balasan. Kami di Thunder Horse Manufacturing akan berjalan bergandengan tangan denganmu. Kau tidak sendirian di jalan cinta yang agung. Xia Feng mengulurkan tangan kepada Sang Kingxin. Sang Kingxin menggenggam tangan Xia Feng dengan kedua tangannya, air mata menggenang di matanya. Suaranya tercekat. Tuan Xia. Tidak, Ketua Xia, terima kasih. Meninggalkan panti asuhan Angel, Xia Feng diam-diam menyeka air matanya yang basah. Pria seperti Dani jelas tidak sepadan dengan kesedihannya. Kesedihannya adalah untuk Sang Kingxin, Sang Yuewe, dan anak-anak yatim piatu yang malang di sini. Ia tersentuh oleh Sang Kingxin. Begitu pula anak-anak di sini. Itulah sebabnya, selain memberikan 50 juta, ia juga membangun panti asuhan baru. Memberikan 50 juta kepada Sang Kingxin memang kesepakatan dengan Dani, tetapi membangun panti asuhan baru untuk anak-anak di sini adalah bukti ketulusan hatinya. Aku tak pernah menyangka kau orang seperti ini, kata Tang Yuyan lembut. Xia Feng balas menatapnya, senyum tipis tersungging di bibirnya. Orang seperti apa aku ini? Orang yang baik? Tang Yuyan terkekeh. Orang yang sangat baik. Jangan mengejekku. Aku bukan orang yang baik. Kenapa tidak? Ada begitu banyak orang di dunia ini dengan aset miliaran, puluhan miliar, bahkan ratusan miliar. Dibandingkan dengan mereka, kau seperti orang miskin, tetapi kau melakukan hal-hal yang tak akan dilakukan banyak miliarder. Kalau kau bukan orang yang baik, lalu kau siapa? Tang Yuyan menatap Xia Feng lekat-lekat, seolah-olah ia telah melihat sisi lain dirinya. Xia Feng tersenyum malu. Jangan menyanjungku. Bukankah kau bilang akan mentraktirku minum? Tang Yuyan tersenyum dan berkata, kudengar dari Longbing masakanmu luar biasa. Bagaimana kalau begini? Datanglah ke rumahku, kau masak, dan kita akan makan enak. Setelah itu, kita bisa bertukar pendapat. Senyum Xia Feng membeku. Rencana awalnya adalah kembali ke Haizu, tetapi Xia Feng tiba-tiba berubah pikiran dan langsung terbang ke Shu. Ia menghabiskan 2 hari di Shudu, memeriksa lokasi konstruksi cabang dan menangani urusan lokal. You Xiaohong baik-baik saja. Ia memiliki hubungan baik dengan penduduk setempat. Dengan bantuan Yin Hao, hanya ada sedikit yang perlu dikhawatirkan olehnya, sang CEO. 2 hari kemudian, Xia Feng kembali ke Haizu. Lu Sheng telah keluar dari rumah sakit dan kembali bekerja. Ketika Xia Feng menyetir ke perusahaan, ia sendiri yang membukakan pintu geser untuknya. Keduanya mengobrol sebentar. Sesampainya di kantor, Xia Feng memanggil Qin Xiang. Guan Lingshan membuatkan mereka secangkir teh. Bos Xia, saudari Xiang, minumlah teh. Qin Xiang, yang sama sekali tidak peduli dengan alamat Guan Lingshan, tampak gembira, dengan senyum malu-malu di wajahnya. Tepat saat Guan Lingshan meletakkan cangkir teh di depannya, ia mengulurkan tangan dan menyeka tangan Guan Lingshan, dan sebuah benda kecil dari jas Guan Lingshan terselip di tangannya. Guan Lingshan tidak menyadari apapun, tetapi Xia Feng melihatnya dengan jelas Qin Xiang telah mencuri pembalut orang lain. Qin Xiang tampak sama terkejutnya dengan apa yang telah dicurinya, dan ia pun mengulurkan tangan dan melemparkannya ke pangkuan Xia Feng. Xia Feng, seolah tersengat listrik, dengan cepat meraih bungkusan pembalut wanita itu, lalu berdiri dan menepuk bahu Guan Lingshan. Lingshan, terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Guan Lingshan membetulkan kacamata berbingkai hitamnya dan berkata dengan malu-malu, Tuan Xia, hanya ini yang harus saya lakukan. Saya hanya khawatir saya belum melakukannya dengan cukup baik. Bahkan saat berbicara, Xia Feng sudah menyelipkan bungkusan pembalut wanita itu ke dalam sakunya. Silakan, lakukan saja. Saya akan bicara dengan Qin Xiang, kata Xia Feng. Oke, kalian bicara saja. Aku akan memeriksa laporan keuangannya, kata Guan Lingshan. Setelah Guan Lingshan pergi, Xia Feng memelototi Qin Xiang. Kenapa kau mencuri pembalut orang lain? Qin Xiang mencondongkan tubuh ke arah Xia Feng. Mana mungkin aku tahu? Aku hanya ingin melakukannya. Lalu, ia mengangkat ponsel dan berkata sambil tersenyum. Sama seperti sekarang. Ponsel di tangan Qin Xiang adalah milik Xia Feng. Xia Feng tersenyum dan membuka telapak tangan kirinya, tempat sebuah lipstik tergeletak. Pertarungan kedua pencuri itu berakhir dengan pertarungan yang sengit. Ya ampun, kemampuanmu semakin lama semakin baik. Rasanya seperti mengajari muridmu membuat tuanmu kelaparan. Qin Xiang tersenyum getir.
Ia meletakkan ponselnya di tangan Xia Feng dan mengambil lipstik dari tangan Xia Feng. Xia, Lei berkata, ayo kita mulai. Kenapa kau tidak pergi ke Kyoto? Untuk apa kau pergi ke Kyoto? Untuk membangun panti asuhan malaikat, kata Xia Feng. Qin Xiang menatap Xia Feng dengan heran. Apakah kamu akan terjun ke sektor amal? Kebanyakan orang di lingkaran itu mencari modal politik. Apakah kamu berpikir untuk terjun ke jalur politik? Persetan, politik atau bukan, aku tidak tertarik. Xia Feng berkata, kamu bangun panti asuhan saja. Setelah selesai, pabrik militer di sana akan hampir selesai. Aku butuh seseorang yang bisa kupercaya untuk mengelolanya. Jangan bicara. Aku akan pesan tiket pesawat sekarang. Qin Xiang berbalik dan pergi. Tunggu, apa terburu-buru? Ambil rencana ini. Kalau tidak, bagaimana kau tahu panti asuhan mana yang akan dibangun? Xia Feng mengeluarkan amplop berkas dari tas kerjanya dan menyerahkannya kepada Qin Xiang. Juga, kau bisa membawa bibimu ke sini. Fasilitas medis di sana sangat bagus. Kau bisa membiarkannya memulihkan diri di sana. Semua biaya akan ditanggung oleh perusahaan. Qin Xiang menatap Xia Feng dengan tatapan lembut. Bos, aku tidak bisa membalas budimu. Bagaimana kalau aku menawarkan tubuhku? Punggung Xia Feng tiba-tiba mati rasa. Dia memelototinya. Pergi, aku bukan tipemu. Saat kau sampai di Kyoto, awasi adikku. Jangan biarkan orang jahat mendekatinya. Dimengerti. Qin Xiang tersenyum dan pergi sambil menggoyangkan pinggangnya. Bagi Qin Xiang, beralih dari manajer supermarket menjadi kepala pabrik militer adalah sebuah perayaan, dan dia tentu saja senang melakukannya. Dan untuk Xia Feng, ia membutuhkan seseorang seperti Qin Xiang, seseorang yang bisa ia percaya, untuk memimpin pabrik militer dan menangani urusannya. Sedangkan untuk Anina, Xia Feng memang mempercayainya, tetapi ia tipikal orang yang berbakat teknis, tidak terlalu ahli dalam bisnis. Alasan yang lebih penting adalah statusnya yang begitu unik sehingga ia takut tampil di depan umum. Sebagai kepala pabrik militer, ia pasti akan sering menjadi sorotan. Setelah Qin Xiang pergi, Xia Feng kembali bekerja, menangani urusan perusahaan, mengadakan rapat manajemen, dan mendengarkan laporan mereka. Ia sangat sibuk. Di akhir shift sore, Xia Feng menerima telepon dari Shen Tu Tianyin. Kau bahkan tidak memberitahuku kalau kau sudah kembali. Nada Shen Tu Tianyin terdengar sedikit menuduh. Xia Feng berkata dengan canggung, aku punya banyak urusan di perusahaan, dan aku terlalu sibuk. Aku sebenarnya berencana untuk mengunjungimu dan pamanmu besok. Zhuhai adalah kota yang sangat kecil. Sangat mudah bagi Shen Tu Tianyin untuk mendapatkan informasi tentang seseorang. Apakah kau sibuk sekarang? Aku sudah selesai, baru pulang kerja. Ya, bagus sekali. Aku ingin mengundangmu ke pesta ulang tahunku. Ulang tahunmu? Xia Feng terkejut. Ya, aku bertambah tua tahun ini, kata Shen Tu Tianyin sambil tersenyum. Usia adalah rahasia wanita, bahkan untuk orang seperti Shen Tu Tianyin. Xia Feng meminta maaf, maaf sekali. Kamu di mana? Aku akan segera ke sana. Klub Kunying, kata Shen Tu Tianyin. Xia Feng tertegun sejenak. Kenapa kamu di sana? Kamu akan tahu nanti kalau sudah sampai, kata Shen Tu Tianyin tanpa menjelaskan. Oke, aku akan segera ke sana. Xia Feng menutup telepon, jantungnya masih berdebar kencang karena bingung. Klub Kunying adalah tempat keluarga Gu. Bagaimana mungkin pesta ulang tahun Shen Tu Tianyin diadakan di sana? 1 jam kemudian, Xia Feng berkendara ke Klub Kunying. Tempat parkir sudah penuh dengan mobil mewah, dan beberapa pria dan wanita berpakaian rapi berjalan memasuki klub. Di antara mereka terdapat selebritas, nama-nama besar di industri hiburan, dan bahkan bintang olahraga. Suasana benar-benar seperti lautan VIP. Xia Feng keluar dari mobil dan mengangkat sebuket mawar. Ia melihat Shen Tu Tianyin berdiri di pintu untuk menyambut para tamu, lalu berjalan menghampiri. Ia ingin membeli sesuatu yang lebih menarik, tetapi waktunya terbatas, jadi ia membeli sebuket mawar dari toko bunga pinggir jalan. Mawarnya cerah dan segar, tetapi kemasannya tampak agak murahan. Ia tidak mempermasalahkannya. Wanita seperti Shen Tu Tianyin tidak membutuhkan hadiah apapun. Sebuket bunga sudah cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Shen Tu Tianyin juga melihat Xia Feng, dan tentu saja, sebuket mawar di tangannya. Ia tertegun sejenak, lalu raut wajahnya kembali gembira. Selamat ulang tahun. Xia Feng menghampiri Shen Tu Tianyin dan menyerahkan buket itu. Shen Tu Tianyin menghirup aroma mawar dalam-dalam dan tiba-tiba memeluk Xia Feng dengan lembut. Ini hadiah ulang tahun terbaik yang pernah kuterima. Xia Feng berkata dengan canggung, aku ingin membelikanmu gaun atau semacamnya. Tapi, aku tidak punya waktu. Aku suka sekali mawar yang kau berikan. Shen Tu Tianyin mendekatkan diri ke telinga Xia Feng dan berbisik pelan. Kau tidak akan bilang kau tidak tahu apa arti mawar, kan? Xia Feng tertegun. Mawar melambangkan cinta. Ini sudah menjadi rahasia umum bahkan di sekolah dasar. Ketika seorang pria memberi seorang wanita mawar,
Itu berarti ia ingin mengejarnya. Xia Feng menatap Shen Tutianyin, yang sedang menatapnya. Wanita itu masih tetap cantik memukau seperti biasanya, bagaikan peri dari dunia lain. Perasaan bertemu dengannya untuk pertama kali tiba-tiba menyelimutinya. Untuk sesaat, pikirannya melayang. Ia tidak tahu apakah ia secara tidak sengaja membeli mawar itu untuk melambangkan cinta, atau apakah ia secara tidak sadar ingin menggunakannya untuk mengungkapkan perasaannya kepada Shen Tutianyin. Namun, dihadapkan dengan kata-kata Shen Tutianyin yang menggoda dan menggoda, ia tidak tahu harus berkata apa. Ayo masuk. Shen Tutianyin sangat mengenal karakter Xia Feng. Pemberian mawarnya saja sudah merupakan langkah maju yang besar. Ia tak menyangka akan mendapatkan semua yang diinginkannya sekaligus. Xia Feng pun menghela napas lega. Ia mengikuti Shen Tutianyin ke dalam gedung klub, sambil berkata, ngomong-ngomong, kenapa kau mengadakan pesta ulang tahun di sini? Shen Tutianyin mengerucutkan bibir dan tersenyum. Gu Dingshan hilang, dan Gu Kewu ditangkap. Kau tidak tahu ini, kan? Ini semua salah Xia Feng. Bagaimana mungkin ia tidak tahu? Ia berkata, aku tahu, tapi apa hubungannya ini dengan kau mengadakan pesta ulang tahun di sini? Shen Tutianyin merendahkan suaranya. Kabar yang kudengar adalah kau menjatuhkan keluarga Gu, tapi kau sangat lambat bereaksi. Hah? Tanya Xia Feng bingung. Kenapa aku sangat lambat bereaksi? Bisnis keluarga Gu mencakup berbagai industri, dengan aset senilai puluhan miliar. Banyak dari aset ini merupakan aset milik negara yang diperoleh secara ilegal. Aset-aset ini sangat undervalued, dan banyak orang yang mengamatinya dengan mata merah, siap bertindak kapan saja. Kau telah menjatuhkan keluarga Gu, tetapi kau belum mengambil tindakan apapun dalam hal ini. Jika itu bukan lambat bereaksi, lalu apa itu? Shen Tutianyin bertanya kepada Xia Feng. Xia Feng akhirnya menyadari apa yang dimaksud Shen Tutianyin dengan lambat bereaksi. Memang, sebagian besar aset keluarga Gu diperoleh secara ilegal dan nilainya sangat undervalued. Sekarang setelah keluarga Gu jatuh, aset-aset ini seperti kue raksasa tanpa pemilik, yang tentu saja menarik banyak taipan, siap menerkam. Namun, dia, orang yang telah menjatuhkan keluarga Gu, tidak mengambil tindakan apapun, benar-benar tidak responsif. Apa kau tidak berencana untuk bertindak? Xia Feng merenung. Bagaimana? Shen Tutianyin berkata, keluarga Gu sudah tamat. Banyak asetnya akan dinasionalisasi. Banyak di antaranya, termasuk bisnis, akan dilelang, tetapi aset yang dilelang hanyalah potongan-potongan kecil, menyisakan aset berharga yang harus direbut dari kerumunan. Biar saya beri contoh sederhana. Klub kuning ini, milik Gu Kewu, sebenarnya bernilai 200 juta, tetapi saya sudah membelinya seharga 50 juta. Xia Feng ngeri. Baru beberapa hari, keberadaan Gu Dingshan belum ditemukan, Gu Kewu belum dijatuhi hukuman, namun aset keluarga Gu sudah berpindah tangan. Bersama Shen Tutianyin, Xia Feng tiba-tiba menyadari bahwa ketajaman dan keterampilan bisnisnya praktis tidak berharga. Shen Tutianyin tampaknya menggunakan dirinya sendiri sebagai bahan ajar, memberi Xia Feng pelajaran tentang penjarahan modal. Di Tiongkok, sangat sulit bagi pebisnis yang jujur untuk mencapai kesuksesan. Banyak miliarder telah menjamur seperti jamur setelah hujan selama 30 tahun terakhir reformasi dan keterbukaan, tetapi berapa banyak dari mereka yang mencapai kesuksesan mereka melalui praktik bisnis yang jujur? Sangat sedikit. Ekspansi modal pada dasarnya adalah tentang mengonsumsi orang lain untuk menjadi lebih kuat, sebuah proses yang penuh dengan pertumpahan darah.